وبركاته. إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جل مهدي وأنظرته وأصحابه والتابعين حضر جميع العاملين العاملين الشهد الصالحين في بر وبحشا وجبالات، خصوصا إلى حضرة جميع مدن العباد المسلمين في الدين، وخصوصا حضرة جميع شيخنا ومشايخنا وعلى في الكتب التي تعلمنا وعلمنا، خصوصا خاصة إلى جميع مشايخ عبد الكريم وأمر الحنبل والسماجوبي، وخصوصا حضرة الإمام أبو داود. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata begini: Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda bahwa cara mensucikan wadah kalian ketika wadah itu terkena jilatan anjing adalah dengan cara membasuhnya 7 kali, yang mana salah satunya dicampur dengan tanah. Artinya dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita punya satu benda, misalkan baju kita, sarung kita, ini kemudian baju atau sarung ini terkena jilatan anjing. Walagho itu artinya terkena mulut dan liurnya anjing. Terkena mulut dan kena liurnya anjing. Maka Nabi mengajarkan kepada kita cara mensucikannya adalah dengan cara dibasuh 7 kali. Artinya ini lebih daripada najis yang biasa. Kalau najis yang biasa cukup dibersihkan. Kalau 1 kali bersih sudah cukup 1 kali. Kalau 2 kali bersih ya sudah cukup 2 kali. Tapi khusus untuk yang terkena jilatan, gigitan air liurnya anjing, Nabi khusus mengajarkan dengan cara dibasuh 7 kali. Yang mana salah satunya dari 7 tadi dicampur dengan tanah. Tanah dimasukkan, kemudian diaduk, kemudian disiramkan. Jadi gambarannya kira-kira begini. Misalkan kita punya sarung terkena gigitan anjing, terkena liurnya anjing. Maka cara pertama kita bersihkan dulu najisnya. Bisa dengan sikat, bisa kita siram, kita sikatin. Kalau sudah bersih, itu namanya dapat hitungan 1. Nanti tinggal kita nyiramnya lagi 2, kita siram lagi ke 3, ke 4, ke 5. Misalkan pas ke 6, kita ngambil air 1 gayung, kita ambil tanah 1 genggam, tanahnya kita masukin, kita diaduk, sudah kelihatan keruh, kemudian kita siramkan, dapat 6, terakhir 1 lagi 7. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Ini hadis yang sahih
Ditakhrij, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kesimpulan dari hadis ini, menurut mayoritas ulama, bahwa najisnya anjing tentu skalanya lebih tinggi daripada najis-najis yang lain. Kalau najis yang biasa, misalkan kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, ini skalanya masih biasa, cukup dibersihkan, siram, selesai sudah. Tapi khusus untuk anjing, Nabi memberikan penjelasan bahwa skalanya lebih tinggi daripada najis yang lain. Terus bagaimana kalau babi? Menurut para ulama itu dikiaskan dengan anjing, karena babi ini lebih najis daripada anjing. Karena skalanya babi itu lebih tinggi daripada anjing. Karena babi itu secara penciptaan dia lebih rendah daripada anjing. Sehingga babi pun langsung divonis najis pula seperti anjing. Sudah. Itu kesimpulan secara umum dari hadis ini. Sekarang permasalahannya, anjingnya sendiri itu bagaimana? Anjingnya sendiri ini gimana hukumnya? Kemarin sempat ramai di media, ada seorang perempuan bercadar, di rumahnya dia menampung anjing yang jumlahnya tidak hanya satu, bahkan puluhan. Ditampung di rumahnya, dikasih makan di rumahnya. Dia beralasan bahwasanya saya begini ini karena saya menyayangi makhluknya Allah. Anjing pun bagaimana ciptaan Allah. Maka ketika makhluk Allah ini tersia-sia, maka saya terpanggil hatinya untuk ngurus anjing ini. Di rumahnya banyak, puluhan anjingnya. Sedangkan wanita ini berjilbab, berpenampilan Islami. Kira-kira menurut ulama, anjing ini statusnya seperti apa? Najiskah atau tidak? Maka saya jelaskan biar kita ini wawasannya lebih luas. Nah, yang pertama, menurut mazhabnya Imam Syafi'i, menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, najis ini, kanjing ini dihukumi najis. Jadi menurut tiga mazhab, yakni mazhab Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, mazhabnya Imam Abu Hanifah, anjing itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis ini tadi. Nabi memerintahkan agar mensucikan gigitan liurnya anjing dengan cara dibasuh tadi itu sampai 7 kali. Ini bukti kuat bahwasanya anjing itu hukumnya najis. Memang tidak ada hadis Nabi yang secara konkret, secara gamblang bahwa annal kalba najisun, tidak ada. Bahwasanya anjing itu najis, tidak ada. Tidak ada keterangan secara tegas dari Nabi anjing itu najis, tidak ada. Tapi bisa disimpulkan dari beberapa hadis Nabi yang disampaikan oleh beliau. Salah satunya hadis ini tadi. Nabi kok menyuruh kita untuk mensucikan air liurnya anjing tadi. Berarti itu tandanya bahwa anjingnya najis. Cuman tiga madhab ini berbeda cara mensucikannya. Kalau Imam Syafi'i seperti kita, yang kita anut, Imam Syafi'i persis seperti apa yang ada dalam hadis yang barusan. Kalau terkena gigitan anjing, maka cara mensucikannya dengan 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, cara mensucikannya hampir mirip, tapi tidak 7, tapi 8.
Karena Imam Ahmad bin Hambal punya satu hadis lagi yang bunyinya wa'afiruhu bithaminah. Imam Ahmad bin Hambal punya pedoman hadis lagi selain hadis tadi itu, punya pedoman hadis bahwasanya dalam hadis ini Nabi menyampaikan bahwa campurlah dengan tanah pada basuhan yang ke-8, bukan 7 tapi 8. Jadi sedikit berbeda dengan Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad bin Hambal bukan 7 kali tapi 8 kali. Berarti 1 untuk membersihkan, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-7 kemudian ke-8, baru yang ke-8 ini kemudian dicampur dengan air tanah. Ada sedikit perbedaan, cuman jumlahnya saja yang beda. Kalau menurut Imam Syafi'i 7 kali, kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal 8 kali. Tapi dua orang ini, dua mazhab ini, beliau berdua sepakat bahwasanya anjing itu hukumnya najis. Sudah. Sekarang Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, karena hadis yang beliau teliti ternyata kok berbeda-beda jumlah basuhannya. Hadis barusan 7 kali. Hadis yang Imam Ahmad bin Hambal 8 kali. Ternyata Imam Abu Hanifah juga menemukan dalam sebuah hadis yang lain bahwa Abu Hurairah itu orang yang meriwayatkan hadis ini. Tadi kan di awal disampaikan wa'an Abi Hurairah. Menurut Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, beliau sendiri yang meriwayatkan hadis menyimpulkan bahwa cara mensucikan najisnya anjing itu adalah 3 kali. Beda-beda kan? Menurut Imam Abu Hurairah, sahabat sendiri yang mau meriwayatkan hadis 3 kali. Menurut hadis yang barusan 7 kali. Menurut hadis yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hambal 8 kali. Ada 3, ada 7, ada 8. Mana ini yang benar? Maka menurut Imam Abu Hanifah, jika ada beberapa bilangan yang jumlahnya berbeda-beda, beliau tidak mengambil salah satunya. Beliau mengambil prinsipnya, bahwa prinsipnya najisnya anjing itu yang penting harus betul-betul bersih. Mau 3 kayak, mau 7, mau 8, itu bukan persoalan angka sebenarnya. Persoalannya najisnya harus betul-betul bersih, tidak ada bekasnya sedikit pun. Maka Imam Abu Hanifah berkesimpulan bahwasanya cara membersihkan baju kita, sarung kita yang terkena gigitan atau liurnya anjing tidak ada bilangan yang harus dipastikan. Yang penting bersih, kamu bersihkan, gosok-gosok bersih, pakai sabun, pakai apa, sampai 7 kali, sampai 3 kali. Kamu 3 kali bersih, ya sudah 3 kali, cukup. Kalau kamu 5 kali bersih, ya sudah 5 kali. Kalau kamu 10 kali baru bersih, ya sudah 10 kali. Jadi menurut Imam Abu Hanifah tidak terpatoki, tidak terpantau dengan bilangan berapa-berapanya, tidak. Jelas kan? Cuman 3 mazhab ini, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat bahwasanya anjing itu hukumnya najis. Cuman cara mensucikannya berbeda-beda. Imam Syafi'i 7 kali, Imam Ahmad bin Hambal 8 kali, Imam Abu Hanifah tidak ada ketentuan bilangannya. Yang penting bersih, tidak ada bekasnya sedikit pun. Sudah. Sekarang yang terakhir menurut madzhab Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i belajar di kota Mekah, Imam Syafi'i kemudian pergi ke Madinah. Ketika itu ulama yang paling diikuti di kota Madinah ketika itu adalah Imam Malik. Sudah. Menurut Imam Malik, bahwasanya anjing itu hukumnya tidak najis. Tapi nanti dulu, jangan disimpulkan terburu-buru dulu. Menurut Imam Malik, anjing itu tidak najis. Dasar beliau apa? Sekarang pertanyaannya, dasarnya beliau apa?
Beliau ini mengambil dalam sebuah ayat surat Al-Maidah ayat 4. Di sana disebutkan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum. Dari ayat ini Imam Malik menyimpulkan bahwa kita ini diperbolehkan untuk mengambil, memanfaatkan hewan yang telah diburu oleh anjing. Jadi zaman dulu itu ada sebuah tradisi di mana anjing ini dipakai memburu. Dipakai memburu kambing liar, sapi liar atau apapun itu, hewan-hewan buruan. Yang dipakai untuk memburu itu adalah anjing. Anjingnya lari kencang kemudian digigit. Hewan yang diburu tadi mati akhirnya. Dalam ayat ini Imam Malik berkesimpulan bahwasanya kita diperbolehkan memakan hewan buruan anjing tadi. Misalkan anjingnya memburu kambing hutan, mencek orang sini katanya itu. Diburu, dapat loh sama si anjingnya. Ini kambing hutan ini boleh kita makan. Dan dalam ayat ini Allah tidak menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mensucikan bekas gigitan dari anjing. Kata Imam Malik begitu. Jadi menurut Imam Malik dalam ayat ini tidak ada perintah untuk membersihkan hasil gigitan anjing. Jadi anjing itu kalau ketika mau nangkep kambing dan tadi kan biasa digigit begitu. Dalam ayat ini tidak ada perintah untuk mensucikannya. Menurut Imam Malik, sumber utama dalam Islam itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran harus diprioritaskan. Karena Al-Quran harus diprioritaskan, maka Imam Malik berkesimpulan karena di sini tidak ada perintah untuk mensucikan bekas gigitan anjing di kambing buruan tadi, maka Imam Malik berkesimpulan anjing hukumnya tidak najis, alias hukumnya suci. Pertanyaannya sekarang, di hadis Nabi ternyata kok disuruh membasuh bagaimana? Dalam hadis barusan yang kita baca ini kan tadi dikatakan cara mensucikan benda atau wadah yang terkena gigitan liurnya anjing maka harus 7 kali. Bagaimana ini menurut Imam Malik? Menurut Imam Malik ini adalah perintah yang tidak bisa dicerna oleh akal atau namanya ta'abbudi. Seandainya ini najis, kata Imam Malik, seandainya anjing itu najis, maka perintah Allah tidak 7 kali tapi 1 kali. Seperti Allah memerintahkan mensucikan kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi. Kok ini ada 7 kali? Ini berarti ta'abbudi namanya. Ya kayak kalian wudhu itu loh. Yang batal itu kan kentut kalian. Yang keluar kotoran dari jalan belakang sama jalan belakang kalian, depan sama belakang kalian. Tapi yang diwudukan wajah kalian. Kenapa enggak pantat kalian? Kenapa enggak saluran keluar kalian? Ya enggak? Wudhu itu begitu kan? Wudhu itu ta'abbudi, bahwa yang dibasuh ini adalah perintah Allah, tidak bisa dicerna oleh akal, tidak bisa dicari-cari alasannya. Coba kalian habis kencing, yang keluar kotoran di mana? Di saluran buangan kalian kan? Tapi kenapa kok disuruh wudhu yang dibasuh wajah kalian? Kenapa enggak saluran kencing kalian saja? Ya enggak? Jadi orang wudhu itu yang dibasuh wajahnya, tangannya, terus ngusap kepalanya, kakinya. Biarpun yang keluar kotoran adalah pantatnya, kentut, keluar pipis, ya enggak? Kita sentuhan tangan, yang sentuhan tangan kita, tapi yang disucikan wajah kita. Tidur itu yang tidur mata kita, tapi yang disucikan, yang ketika wudhu, yang tetap yang dibasuh wajahnya lagi. Wajahnya enggak tidur kok, yang tidur matanya.
Itu namanya ta'abbudi. Dalam Islam itu ada perintah yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Ya udah nurut aja pada begitu. Jadi menurut Imam Malik, hadis yang barusan yang membasuh sampai 7 kali itu menandakan bahwa sisanya ini adalah perintahnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya perintah yang tidak bisa dicerna oleh akal, alasan-alasannya. Seandainya, kata Imam Malik, seandainya anjing itu najis, maka perintahnya Allah harusnya dibasuh sekali, seperti kotorannya sapi, seperti kotorannya ayam, seperti kotorannya kambing, seperti kencing kita. Kencing kita kan cukup biur sekali, selesai kan? Kok ini 7 kali, berarti ini adalah ta'abbudi. Ini tidak bisa disimpulkan ini najis, nggak bisa. Sebab ayatnya tadi jelas mengatakan suci. Ya. Kira-kira begitu pendapatnya Imam Malik. Jadi inilah hasanah ilmu dalam Islam. Berbeda-beda tapi harus punya dalil yang kuat, harus punya rujukan yang kuat, harus punya alasan yang kuat. Maka saya simpulkan, najis dalam persoalan anjing ini berbeda antara ulama. Mayoritas ulama, yakni mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, semuanya sepakat 3 mazhab ini mengatakan najis. Tapi cara mensucikannya berbeda-beda. Tapi menurut Imam Malik, hukumnya anjing itu suci. Tapi tetap wajib dibasuh 7 kali. Jadi menurut Imam Malik, meskipun anjing itu suci, tapi kalau kena air liur bagaimana? Tetap wajib dibasuh. Loh ini loh. Bukannya nanti wah suci, kita pegang-pegang, terus kita air liurnya nggak perlu dibasuh. Enggak, Imam Malik tetap mewajibkan dibasuh 7 kali. Cuman tetap suci hukumnya. Tetap suci hukumnya. Ya begini inilah, Imam Malik itu begitu. Jadi menurut Imam Malik itu, anjing itu suci, tapi tetap wajib kalau kita terkena air liurnya, mungkin terkena darahnya yang basah, kita wajib tetap membasuhnya, tetap sama 7 kali. Loh, hasilnya sama kan, tetap sama-sama wajib dibasuh, tapi statusnya yang satu najis, yang satu suci. Ini hati-hati agak menyimpulkan. Hasil akhirnya sama-sama wajib dibasuh 7 kali. Cuman status anjingnya menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah najis. Kalau menurut Imam Malik suci. Imam Malik juga beralasan bahwasanya ketika zamannya Nabi banyak sahabat-sahabat itu punya anjing. Ada sahabat ini, beberapa orang itu memiliki anjing. Seandainya itu najis, kata Imam Malik, pasti sama Nabi suruh melepas. Barang najis kan. Tapi tidak dibiarkan oleh Nabi. Dan itu banyak, beberapa sahabat punya banyak anjing di rumahnya. Di rumahnya maksudnya untuk menjaga rumah, untuk jaga kebun, untuk jaga harta yang dimiliki. Penjaganya pakai anjing. Nah, kira-kira itu penjelasan daripada hadis tadi. Maka sebenarnya ulama ini sepakat semuanya wajib dibasuh sampai bersih. Cuman yang berbeda status anjingnya, apakah suci, apakah najis, dengan alasan masing-masing tadi. Nah, saya kira cukup sekian. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.